wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas A2 ingin menampilkan video yang menjelaskan tentang perbedaan komunikasi intrapersonal dengan interpersonal. Selamat menonton, Cikidot. Komunikasi intrapersonal ini seringkali juga dikenal dengan monolog atau dialog internal, atau juga biasa disebut dengan self-talk, yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, sedangkan komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi, pesan, ide, pendapat, ataupun perasaan. Dalam interaksi ini, seorang individu melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan orang lain yang bertujuan juga untuk membangun suatu hubungan serta menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, apa sih perbedaan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal? Perbedaannya terdapat pada 3 aspek. Yang pertama terletak pada jumlah orangnya. Kalau komunikasi interpersonal berjumlah 2 orang atau bisa lebih. Kalau misalkan komunikasi intrapersonal hanya terdiri dari 1 orang di mana dia berbicara dalam pikirannya sendiri. Yang kedua terletak pada tujuannya. Kalau komunikasi interpersonal itu bertujuan untuk menyampaikan ide, berbagi gagasan, dan saling berkolaborasi antar sesama tim. Dan komunikasi intrapersonal itu adalah seni untuk kita memahami diri sendiri dan juga refleksi pribadi. Yang ketiga terletak pada aspek interaksinya. Kalau komunikasi interpersonal itu terdapat umpan balik dari lawan bicara maupun lingkungan eksternal kita. Tetapi kalau komunikasi intrapersonal itu sama sekali tidak memiliki umpan balik dari lingkungan eksternal kita. Nah, mungkin teman-teman masih belum paham nih perbedaan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Di sini aku akan memberikan contoh dari komunikasi interpersonal. Bisa, kamu sadar nggak sih kayak kehidupan kita beberapa minggu ini nggak sehat gitu, kayak kita tuh nggak ada makan makanan yang sehat, terus kita nggak ada pula minum air putih, belum lagi kita tuh nggak ada olahraga, mungkin nggak ada hal baik yang kita lakukan gitu. Itu mana, aku juga mikir kayak gitu mana ya, kayak dari awal mulai kuliah tuh mana ya, aku jadi jarang olahraga, terus satu lagi suka lupa gitu minum air putih, sama aku tuh pengennya tuh makan makanan yang cepat saji gitu loh Nay. Kan aku juga kayak gitu mah, tuh aku pikir-pikir, nah kalau misalkan kita sering melakukan itu tuh berulang kali, itu kita tuh bisa kena penyakit kan, entah itu penyakit yang langsung dari kecil ke besar atau yang besar langsung gitu kan. Gimana caranya tuh? Kayaknya kita tuh harus meluangkan waktu kita 30 menit buat olahraga nggak sengaja dalam sehari itu. Gimana caranya? Kadang kita tuh mah nggak ada waktu gitu loh, Lis. Ada aja kegiatannya gitu kan. Mungkin kita bisa menerapkan mungkin dari 10 menit dulu, 20 menit, 30 menit, nanti kita bakal terbiasa gitu nggak sih Nay buat olahraga dalam sehari itu. Jadi kita tuh harus bangun dari diri sendiri gitu ya? Iya, Nay. Berarti bisa nggak sih kita kayak bareng-bareng? Iya, boleh nggak sih minggu kita jogging Oh gitu iya kan? tuh kayak kita bisa jogging kan, terus kita mulai terapkan tiap hari makan makanan yang sehat. Iya, yuk minggu esok Nay. Gas lah, gas, yuk, gas. Selanjutnya adalah contoh dari komunikasi intrapersonal. Gimana cara menanganinya nih? Udah kena penyakitnya, susah pula ngomongnya sama orang tua, belum lagi yang lainnya, biayanya, ininya. Pokoknya apapun yang terjadi, aku harus melakukan perubahan. Aku harus makan makanan yang sehat, harus makan sayur, makan buah, harus rajin minum air putih. Aku juga harus rajin olahraga. Walaupun udah kena penyakitnya, seenggaknya aku bisa mengurangi penyakitnya. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.